Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 biologi. Kami di sini akan menjelaskan tentang jaringan ikat dan jaringan otot, macam-macam ciri dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan ikat biasa yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu areola, yang kedua adiposa, yang ketiga tendon, dan yang keempat yaitu ligamen. Yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri dari areolar, yaitu cirinya yang pertama adalah berbentuk tidak beraturan, terdiri dari serat putih dan serat kuning. Dan areolar juga memiliki fungsi. Yang pertama berfungsi mengikat kulit dengan bagian bawahnya. Yang kedua saya akan menjelaskan ciri-ciri dari adiposa. Ciri-cirinya yaitu adalah terdapat 2 jenis serat, yaitu putih dan kuning. Dan fungsi dari adiposa yaitu sel mengalami modifikasi untuk menyimpan lemak. Yang ketiga saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tendon, yaitu cirinya adalah tersusun dari serat putih menghubungkan otot dengan tulang dan bersifat kokoh dan tidak elastis. Fungsinya adalah memberikan kekuatan di antara tulang dan otot. Yang keempat, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ligamen. Cirinya adalah tersusun dari serat kuning bersifat kuat dan fungsinya tidak elastis. Fungsinya adalah mengembangkan satu tulang dengan tulang lainnya. Yang kedua, ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati. Ciri tulang rawan adalah bersifat lentur, terdiri dari kondrosit dan matriks, berfungsi untuk menutupi permukaan sendi. Ciri tulang sejati adalah bersifat kaku dan kuat, berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dengan ikat cairan terbagi menjadi 2, yaitu darah dan limpa. 1. Ciri darah yaitu tersusun dari eritrosit, leukosit, platelet, dan plasma. Berfungsi sebagai pembawa esensi nutrisi, hormon, oksigen, dan metabolisme. 2. Limpa memiliki ciri yaitu terdiri atas plasma dan darah putih. Fungsinya adalah membantu pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Saya akan menjelaskan perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Bentuk otot lurik berbentuk silindris dan tidak bercabang. Otot polos berbentuk gelendong, sedangkan otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. 2. Jumlah inti sel otot lurik banyak, terletak di tepi sel. Otot polos 1 terletak di tengah, sedangkan otot jantung banyak dan terletak di tengah serabut. Cara kerja otot lurik dipengaruhi kesadaran. Otot polos tidak dipengaruhi kesadaran, dan otot jantung tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanan otot lurik cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot polos lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot jantung teratur dan tidak cepat lelah. 5. Letak otot lurik letaknya di rangka, otot polos di bagian visceral, dan otot jantung di jantung. 6. Berdasarkan memiliki diskus interkalaris. Otot lurik tidak memiliki diskus interkalaris, otot polos mempunyai diskus interkalaris, dan otot jantung mempunyai diskus interkalaris. 7. Berdasarkan pita gelap dan terang. Otot lurik ada, otot polos tidak ada, dan otot jantung ada pita gelap terangnya. 8. Pengaruh saraf. Otot lurik saraf tak sadar, otot polos saraf sadar, dan sedangkan otot jantung saraf otonom. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe, guys.